Film ini rilis pada tahun 2020 dengan judul Double World, di mana di dalamnya menceritakan tentang peperangan panjang antar dua kerajaan bernama Zhao Selatan dan Yan Utara. Akibat peperangan yang panjang, kemiskinan melanda kedua belah pihak. Perjanjian perdamaian sempat terjadi antara keduanya. Namun hal itu tidak berlangsung lama, peperangan panjang akan terjadi lagi di antara keduanya. Film diawali dengan adegan dua orang utusan dari Yan Utara datang membawa hadiah untuk sang raja. Tanpa mereka sadari ternyata hal itu adalah jebakan. Untungnya para pendekar kerajaan dengan sigap mengantisipasi serangan tersebut dan menghabisi keduanya. Kejadian ini menyebabkan keresahan di kalangan kerajaan. Akhirnya guru besar kerajaan yang bernama Guan meminta izin kepada raja untuk mengadakan kontes bela diri, yang mana tujuannya adalah mengangkat maskelar besar lapangan kerajaan demi mengantisipasi serangan-serangan susulan. Tanpa pikir panjang raja mengabulkan permintaan itu. Guan dengan segera menyebarkan surat pengumuman tersebut menggunakan beberapa ekor elang menuju desa-desa. Film dilanjutkan dengan aksi seorang berandal usil yang sedang mencuri air di sebuah desa yang bernama Qinyuan. Pemuda ini bernama Dong Yilong. Atas aksinya tersebut, para penjaga desa mengejarnya dan menyebabkan kerusakan serta keributan di sana. Selang beberapa saat kemudian, tibalah seekor elang yang membawa surat pengumuman dari raja. Dengan segera ketua desa Qinyuan membacakan pengumuman kontes tersebut. Isi dari pengumuman itu tak lain adalah sebuah kontes pencarian maskelar lapangan kerajaan, di mana setiap desa bisa mengajukan 3 perwakilannya. Mendengar pengumuman tersebut, Yilong menjadi orang pertama yang mengajukan diri. Lalu diikuti dengan Chang Qiyu dan yang terakhir ialah pendekar yang gagah nan bertubuh kekar bernama Chu Hun. Sebelum berangkat, mereka bertiga mengadakan ritual dan berpamit kepada ketua klan Qinyuan. Sejenak ketua klan mengingat kembali tentang sejarah ibu Yilong yang meninggal dunia pada saat melahirkannya. Pada momen itu Yilong mengatakan kepada ketua klan bahwa dengan mengikuti kontes ini, dia juga berharap bisa menemukan asal-usul siapa dan dari mana sebenarnya dia berasal. Singkat cerita, mereka bertiga memulai perjalanan menuju kota Phoenix untuk mengikuti kontes itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh seekor kalajengking raksasa. Dalam insiden tersebut Chang Qiyu tidak selamat, namun Yilong dan Chu Hun berhasil selamat berkat kehebatan dari Chu Hun menghajar monster itu. Karena hari mulai sore, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Disitulah Chu Hun bercerita kepada Yilong bahwa sebenarnya tujuannya mengikuti kontes hanya untuk bisa membunuh guru besar Guan. Alasannya adalah karena kakaknya telah terbunuh dalam sebuah pertempuran akibat ulah dari Guan itu sendiri. Di lain tempat, adegan memperlihatkan percakapan antara Guan dan seorang temannya di mana ternyata Guan adalah seorang mata-mata dari Yan Utara yang selama ini bersembunyi di kerajaan Zhao Selatan. Setelah pagi tiba Yilong dan Chu Hun melanjutkan perjalanan, di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang pendekar wanita bernama Jinggan. Dia kabur dari kejaran para pendekar lain dikarenakan dia mencuri totem klan milik mereka. Totem ini bisa dia gunakan untuk mengikuti kontes bela diri kerajaan. Selang beberapa saat badai gurun datang. Dengan segera semua pendekar mencari perlindungan masing-masing untuk menyelamatkan diri. Setelah badai berakhir mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita mereka tiba di kota Phoenix, kota tempat kontes akan diselenggarakan. Seluruh peserta dari berbagai klan berkumpul di dalam pos persinggahan untuk menunggu pertemuan dengan Guan. Di sana Jinggang bertemu lagi dengan para pendekar yang totem klannya telah dia curi. Akhirnya duel pun terjadi. Selang beberapa saat, tibalah guru besar Guan didampingi oleh ajudannya yang bernama Wu Yang.
Melihat kedatangan Guan, Chu Hun sudah tidak sabar ingin segera menghabisinya. Namun Yilong mencegahnya karena itu bukan waktu yang tepat. Pada momen itu Guan meresmikan semua kontestan dengan bersulang bersama. Setelah pertemuan itu, semua kontestan dipersilahkan untuk beristirahat. Di tempat peristirahatan Yilong dan Chu Hun ngobrol-ngobrol santai perihal kehidupan masing-masing. Di sana Yilong menjelaskan tentang mimpi yang sering datang kepadanya. Dalam mimpi tersebut Yilong merasa dia harus berbuat sesuatu untuk sebuah perdamaian. Dia juga menasehati Chu Hun agar tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Pagi harinya mereka berdua hendak jalan-jalan santai menunggu waktu kontes dimulai. Di tengah perjalanan mereka menyaksikan sebuah pertunjukan pertarungan antar budak dari Yan Utara, di mana pemenang dari pertarungan tersebut akan dilelang untuk ditebus oleh seorang pembeli. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh budak bernama Binu. Pemilik budak pun memberinya hadiah kecil berupa bakpao untuk dimakan. Ketika Binu asyik memakan bakpao, tiba-tiba pandangannya tertuju pada tombak yang Chu Hun bawa. Ketika pemilik budak menawarkan Binu kepada orang-orang yang menyaksikan mereka, dengan sengaja Jinggang menepuk pundak Chu Hun yang membuatnya bereaksi seakan mengacungkan tangan. Mau tidak mau, Chu Hun dan Yilong menebus budak tersebut. Chu Hun yang kurang senang dengan hal itu, langsung mengabaikannya dan pergi. Namun Binu mengikuti mereka karena tombak tersebut. Selang beberapa saat Jinggang menghampiri mereka berdua dan menawarkan diri untuk bergabung bersama mereka. Di sana dia juga ngobrol panjang lebar serta memberikan sepotong kue untuk Binu. Karena Yilong memohon untuk menerimanya, akhirnya Chu Hun tidak punya pilihan lain. Sebelum pergi, Yilong melihat sosok perempuan berjubah biru sedang mengamatinya. Namun Yilong mengabaikannya. Hanya di penginapan, Binu segera mandi dan memotong rambutnya. Chu Hun yang menaruh curiga kepada Binu berniat untuk memeriksanya. Dan benar saja, tiba-tiba Binu langsung menyerangnya dengan sebilah pisau, tapi Chu Hun dengan mudah mengatasi serangan itu. Binu akhirnya mengaku bahwa dia menaruh dendam kepada pemilik tombak tersebut yang tak lain adalah kakak dari Chu Hun. Ternyata Binu adalah anak dari pendekar yang terbunuh oleh kakaknya. Mendengar hal itu, dia meminta maaf dan berniat untuk menebus semuanya setelah dia berhasil membunuh Guan. Keesokan paginya, kontes dimulai dan diikuti oleh 8 klan dari setiap daerah. Di sana mereka harus berlomba menyeberangi arena dan melewati semua rintangan. Di lain sisi, Binu sedang bersiap membidik Guan demi melancarkan rencana Chu Hun. Setelah semua peserta bersiap, pertarungan babak pertama pun dimulai. Klan Sichuan menjadi anggota pertama yang berhasil. Sementara itu, di tengah-tengah pertandingan Yilong menyempatkan diri untuk menolong salah satu peserta yang hampir terjatuh. Namun setelah itu mereka berhasil melewati arena tersebut. Di lain tempat, salah satu anggota klan Falcon terjepit rantai besi. Tanpa pikir panjang, ketua klan yang bernama Wen Tianyu menebas kakinya dan akhirnya mereka berhasil melewati arena itu juga. Singkat cerita, terdapat 3 klan yang berhasil melewati arena tersebut. Yang pertama adalah klan Sichuan, diikuti oleh klan King Yuan dan yang terakhir adalah klan Falcon. Mereka bertiga berhak menuju babak berikutnya. Selanjutnya Guan memberikan ketiga klan tersebut penghargaan. Pada momen ini, Chu Hun berniat untuk membunuh Guan,
namun lagi-lagi, Yilong dan Jinggang menghalanginya. Pada momen itu, Guan sedikit terkejut melihat tombak yang Chu Hun bawa. Dia menyadari kalau Chu Hun adalah ancaman baginya. Chu Hun semakin ingin menghabisinya, namun Jinggang tetap menahan tangannya. Binu yang sudah memantau dari kejauhan untuk ikut menyerang Guan pun terkejut dengan keputusan Chu Hun. Mereka pun pergi untuk beristirahat untuk makan-makan sejenak. Pada saat itu Jinggang merebut sebuah sisir peninggalan dari Ibu Yilong. Yilong segera memintanya dan menjelaskan kalau barang itu sangatlah penting baginya. Chu Hun yang melihat Binu menyendiri, segera menghampirinya. Namun tiba-tiba mereka diserang. Tapi akhirnya mereka semua selamat dari sergapan tersebut. Setibanya di penginapan, mereka bertiga yakin bahwa anggota klan yang menyerang mereka adalah suruhan Guan. Mereka diutus untuk membunuh Chu Hun. Maka dari itu Chu Hun berniat pergi untuk memburu Guan, namun Yilong dan Jinggang mencegahnya. Mereka menyarankan agar memenangkan kompetisi itu dulu. Dengan begitu Chu Hun bisa menjadi maskelar besar lapangan serta bisa dengan mudah bersaksi kepada Kaisar untuk melawan Guan. Chu Hun pun akhirnya mengikuti saran mereka. Tanpa mereka sadari Binu menguping pembicaraan mereka dari atas atap. Selanjutnya Yilong yang sedang berjalan-jalan menemukan Binu yang sedang menyendiri. Dia menghampirinya dan mereka ngobrol-ngobrol santai. Yilong juga memberikan sedikit nasihat kepada Binu agar lebih bisa menghargai hidup dan melakukan kebaikan. Mendengar sedikit nasihat dari Yilong, Binu merasa harus melakukan suatu hal yang berguna. Dia bergegas keluar dan berniat membebaskan para budak-budak yang selama ini bersamanya dalam sel besi. Usahanya diketahui oleh pemiliknya, namun Binu berhasil membunuhnya. Dengan demikian dia berhasil menyelamatkan mereka. Keesokan harinya babak final dimulai. Peraturannya adalah salah satu dari ketiga klan tersebut harus bisa membawa telur Raja Buas dan peserta yang berhasil bisa menjadi pemenangnya. Semua peserta segera menuju gua tempat bersemayamnya Raja Buas. Raja Buas dia adalah monster perang peliharaan Zhao Selatan yang digunakan untuk keperluan perang. Setelah tiba di dalam gua, Jinggang menemukan sebuah bunga yang cantik. Namun dengan cepat Chu Hun mendorong Jinggang karena dia tahu bunga itu beracun. Akibatnya, racun bunga tersebut menginfeksi Chu Hun. Yilong dan Jinggang panik dan menanyakan apa penawar racun itu kepada Chu Hun. Dia mengatakan bahwa penawarnya adalah tumbuhan berupa lumut yang tumbuh di dalam gua itu juga. Dengan segera mereka berdua mencari tumbuhan tersebut. Di lain tempat klan Zixuan dihadang oleh tumbuhan hidup yang ganas. Tumbuhan itu melilit tubuh dari anggota klan Zixuan dan mereka bertiga pun lenyap seketika. Klan Falcon yang beberapa saat tiba di tempat itu langsung menebas tumbuhan tersebut untuk melewatinya. Setelah tiba di suatu tempat, mereka pun berhasil menemukan telur tersebut. Setelah mengambil telur itu, mereka pun segera pergi. Tapi lagi-lagi, mereka dihadang tumbuhan hidup itu. Mereka berusaha menghindar namun naas. Salah satu anggotanya tidak selamat. Yilong dan Jinggang secara tidak sengaja bertemu dengan Wen Tianyu dan melihat telur itu sudah bersamanya. Mereka pun segera mengejarnya. Ketika berusaha kabur, tiba-tiba sang Raja Buas muncul dan langsung menyerang Wen Tianyu. Dia segera menghindar, namun dia menjatuhkan telur tersebut. Dengan segera Jinggang dan Yilong mengambil telur itu dan kabur dari kejaran Raja Buas. Mereka terus berlari menghindari kejaran Raja Buas. Di tengah-tengah pelarian, secara tidak sengaja Yilong menemukan tumbuhan yang dimaksud. Tumbuhan tersebut berada tepat di atas kepala Raja Buas. Tanpa pikir panjang, Jinggang mengambilnya. Kemudian mereka terus berlari dan pada akhirnya Raja Buas terjebak dan tak bisa bergerak sedikitpun. Lalu Jinggang dengan segera memberikan penawar tersebut kepada Chu Hun dan kondisinya pun membaik. Alih-alih segera pergi, Yilong malah berniat untuk membantu Raja Buas dengan melepaskan helm tempur yang tertancap di atas kepala monster tersebut. Berkat bantuan dari Jinggang akhirnya mereka bisa melepaskan helm tempur yang selama ini membuat Raja Buas tersiksa.
Kemudian dengan tenang Yilong meminta izin untuk membawa sementara telur Raja Buas untuk kepentingan kompetisi dan berjanji akan mengembalikannya ketika kompetisi selesai. Di luar dugaan, Raja Buas mempersilahkan mereka membawa telurnya. Dan mereka pun kembali dengan selamat membawa telur tersebut ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Guan memberikan ucapan selamat atas keberhasilan mereka bertiga. Namun di luar dugaan, Guan dengan sengaja mengubah aturan kompetisi dengan aturan yang aneh. Di mana mereka bertiga harus bertarung satu sama lain sampai mati dan satu orang yang bertahan hidup adalah pemenangnya. Tentu saja mereka bertiga enggan melakukannya. Di saat mereka berdiskusi, muncullah perempuan berjubah biru yang selama ini mengawasi mereka. Ternyata dia adalah teman lama dari ayah Yilong dan dia mengajak Yilong untuk pergi ke hutan mistik guna memecahkan teka-teki kehidupan Yilong yang sudah lama Yilong pikirkan selama ini. Sesampainya di hutan mistik Yilong mengetahui sesuatu tentang dirinya yang membuatnya tak percaya. Ternyata dia adalah anak dari mantan Raja Yan Utara dan dia adalah satu-satunya penerus tahta kerajaan Yan Utara. Hal itu dibuktikan dengan mengusapkan darahnya sendiri ke lengannya, dan benar saja, tanda totem keemasan dari Yan Utara muncul di lengan Yilong. Hal itu membuat Chu Hun marah dan dia tidak sudi lagi berteman dengan orang dari Yan Utara, apalagi Yilong adalah anak dari mantan Raja Yan Utara. Akhirnya Chu Hun pergi meninggalkan Yilong. Jinggang berusaha menghentikan Chu Hun, namun usahanya gagal. Akhirnya mereka bertiga terpisah. Di lain tempat, perempuan berjubah biru itu membujuk Yilong agar kembali ke Yan Utara guna menghentikan peperangan. Namun Yilong menolak dan memilih untuk menolong Chu Hun dan Jinggang. Di tengah perjalanan Chu Hun bertemu dengan Binu, dia memberikan sedikit nasihat yang membuat Chu Hun tersadar dan dia mulai mengkhawatirkan kondisi Jinggang yang sedang sendirian. Akhirnya dia berlari mencari Jinggang. Kekhawatiran Chu Hun benar terjadi. Jinggang yang sedang sendiri tiba-tiba dikepung oleh pasukan Guan. Dia yang seorang diri tidak sanggup melawan mereka. Di tengah pertarungan Chu Hun tiba dan langsung membantunya. Menyadari kedatangan Chu Hun, Guan langsung menyerang dan menusuk paha Jinggang. Chu Hun tidak bisa langsung menolongnya karena dia masih diserang oleh pasukan Guan. Guan menyiksa Jinggang dengan mencabut rambutnya dengan tujuan agar Chu Hun mau menyerah. Chu Hun tidak punya pilihan lain dan akhirnya dia menyerahkan diri, tapi dengan kejam Guan justru menghabisi Jinggang dengan menusuk punggungnya. Jinggang pun terkapar tak berdaya. Kemudian Guan menyeret Chu Hun hidup-hidup untuk dibawa ke hadapan raja dan memfitnahnya sebagai pembunuh Jinggang. Yilong yang mencari Jinggang akhirnya menemukan Jinggang dalam keadaan sekarat. Dia bergegas menolongnya namun nyawa Jinggang tak terselamatkan. Sebelum memasuki kerajaan, Yilong bertemu dengan Wen Tianyu. Dia mengajaknya agar bersama-sama menghentikan Guan. Setelah memikirkan semuanya, dia menyetujui ajakan Yilong. Wen Tianyu segera mengejar anggota klan yang lain dan mengajaknya untuk bergabung bersamanya untuk menghentikan Guan. Namun sayangnya mereka menolak ajakan itu. Di hadapan raja, Guan memberikan tuduhan palsu terhadap Chu Hun seperti yang sudah direncanakan sebelumnya dan akhirnya Chu Hun dijatuhi hukuman mati. Namun pada saat Algojo hendak menebas leher Chu Hun, Yilong datang tepat pada waktunya. Dia meminta kepada raja agar diizinkan bertarung dan membunuh Chu Hun dengan tangannya sendiri. Awalnya Guan menolak karena dia tahu Yilong punya rencana di balik itu semua. Namun Yilong menegaskan kepada raja bahwa dialah satu-satunya kontestan tunggal dalam kontes tersebut. Dengan pertimbangan yang matang akhirnya raja menyetujui permintaan Yilong. Yilong pun segera menghampiri Chu Hun dan mengajaknya untuk bangkit melawan. Namun Chu Hun hanya diam. Yilong terus berusaha memotivasi Chu Hun dan akhirnya dia sadar dan bangkit untuk melawan. Menyadari hal itu, Guan memerintahkan Wu Yang agar menjalankan rencananya. Dengan serentak,
Para penyusup dari Yan Utara yang selama ini menyamar langsung menyerang pasukan Zhao Selatan. Keributanmu tak terelakkan. Pada momen itu, Duan berpura-pura memerintahkan pasukannya untuk melindungi raja dan membawanya ke dalam pavilion. Namun seperti yang sudah direncanakan, ternyata itu adalah jebakan. Di lain tempat, Yilong bertarung melawan Wu Yan. Di tengah-tengah pertarungan, Wu Yan tidak sengaja melihat kodam emas milik Yilong. Dia pun terdiam. Tanpa pikir panjang, Yilong menusuknya. Dia pun tewas sembari bersujud memberikan penghormatan kepada keturunan Raja Yan Utara. Sementara itu, Chu Hun yang sedang berduel melawan monster singa mendapatkan bantuan dari Binu. Namun monster itu menggigitnya dan menghempaskannya. Dengan bantuan Qialu, monster itu bisa ditaklukkan. Namun sayang, Binu tidak selamat dalam pertarungan tersebut. Di tempat lain, Duan yang berencana melarikan diri segera melancarkan aksinya dengan membuat istana kerajaan dipenuhi dengan minyak untuk segera membakar habis kerajaan. Dia pun berniat kabur, namun Yilong dengan sigap mengejarnya. Benar saja, api dengan cepat melahap bangunan-bangunan kerajaan. Di tempat lain, Chu Hun dan Wen Tianyu berusaha membuka pintu pavilion guna menyelamatkan raja yang terkunci di dalamnya. Dengan segala usaha mereka berhasil mengeluarkan raja. Namun sayangnya, Wen Tianyu gugur dalam aksinya tersebut. Sementara itu, Yilong yang mengikuti bulan terbang terus berusaha menghentikannya. Setelah cukup lama berduel, akhirnya Yilong berhasil menjatuhkan Duan. Menyadari hal itu, Chu Hun langsung menghajarnya dengan brutal dan langsung menghabisinya. Setelah pertempuran, Raja memberikan gelar Maskelar Besar Lapangan kepada Chu Hun. Namun sebelum itu Chu Hun meminta kepada Raja agar memberikan penghargaan kepada mendiang Jinggang dengan membuatkan patung kehormatan untuk Jinggang. Raja pun menyetujuinya dengan senang hati. Sedangkan Yilong hanya meminta izin kepada Raja untuk mengembalikan telur Raja Buas yang sudah dia pinjam sebelumnya. Selanjutnya Yilong dan Chu Hun mengunjungi makam Jinggang dan film pun berakhir.